Shalom, selamat kepada Bapak Ibu Saudara untuk berjumpa lagi dalam channel Paulus Rahel Ministry. Pada hari ini saya akan bahas tentang buah roh yang terbagi dalam 3 episode. Yang pertama adalah kasih, bukti keajaiban kasih. Kita akan buka di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Satu hari saya pernah membaca satu statement iklan di daerah Pluit. Di situ ada tulisan besar-besar yang mengatakan demikian. Mereka berteriak tentang kasih, tetapi kami bertindak dengan kasih. Itu satu tamparan yang luar biasa bagi umat Kristen, bahwa terkadang kita banyak omong tentang kasih, namun tindakannya tidak sesuai dengan apa yang kita katakan. Nah, saya akan bahas apa itu kasih. Kasih dalam bahasa Yunani agape, yaitu memperhatikan dan mencari yang terbaik bagi orang lain tanpa pamrih. Kasih agape, kasih yang tanpa menuntut balas, seperti kasih Yesus kepada umatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Alkitab ini kalau kita ringkas, maka terdapat satu kalimat, ya, Yohanes 3 ayat 16. Intinya adalah tentang kasih. Ya, firman Tuhan juga katakan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi inti dari Alkitab, inti dari pengajaran Tuhan Yesus Kristus adalah kasih. Rekapitulasi dari Alkitab adalah kasih. Dengan kasih iman, pengharapan, kasih. Ya, semua yang lebih penting adalah kasih. Iman akan berlalu, pengharapan akan berlalu, tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah berlalu dan tetap abadi. Dan dengan kasih ini akan ada satu keajaiban. Nah, saya akan memberikan satu contoh bukti keajaiban kasih. Kisah ini diambil dari kisah nyata yang terjadi di rumah sakit di Tennessee, USA. Ya, kisah seorang ibu yang namanya Karen, ibu muda, seorang wanita yang bernama Karen, mempunyai 2 orang anak yang pertama usia 3 tahun namanya Michael, dan saat itu Karen sedang mengandung dan segera akan melahirkan babynya. Jadi Michael nih hobinya nyanyi tentang kasih, ya, nyanyi tentang judulnya You My Sunshine. Ya, kamu adalah cahaya matahari bagiku. Jadi Michael ini setiap hari menempelkan telinganya di perut mamanya dan bernyanyi buat adiknya yang sedang dalam kandungan mamanya. Dia nyanyi itu setiap hari sehingga nyanyian itu begitu masuk di dalam pikiran seorang zabang bayi yang ada di perut mamanya. Nah, singkat cerita, dengan berjalannya waktu akhirnya Karen melahirkan bayi wanita yang sangat cantik seperti mamanya dan Michael ganteng seperti papanya. Namun ketika baby yang wanita ini lahir dalam keadaan krisis dan dokter berkata bahwa bayi ini nggak dapat bertahan lama karena dia akan meninggal dunia dengan penyakit yang dideritanya. Ya, mama papanya Karen dengan suaminya begitu sedih sekali. Dan dokter bilang ini tidak akan ada harapan, dan akhirnya dengan ketabahan yang luar biasa mama dan papanya itu menyiapkan acara pemakaman buat baby yang akan segera meninggalkan dunia itu. Dan Michael selalu menangis, mama izinkan aku menengok adikku. Ya, tiap hari, tapi mamanya dan papanya yang dirundung kesedihan tidak meladeni Michael. Sampai akhirnya hari kedua Michael berkata, mama aku pengen bertemu adikku. Gak diladeni. Hari ketiga Michael nangis jerit-jerit, mama aku pengen adikku, aku ingin lihat adikku. Akhirnya mamanya pikir ini untuk terakhir kalinya biarlah aku izinkan ya Michael untuk bertemu dengan adiknya.
Karena selanjutnya Michael tidak akan bertemu dengan adiknya lagi. Nah, akhirnya digendonglah Michael. Ketika akan masuk ke ruang ICU, suster dengan wajah sangarnya melarang. Apapun alasannya, anak kecil tidak boleh masuk. Nah, mamanya nggak kalah galak. Apapun alasannya, saya tidak akan keluar sebelum Michael bisa masuk. Mungkin ini adalah saat terakhir Michael berjumpa dengan adiknya. Akhirnya dengan wajah jutek, susternya memberikan kesempatan 5 menit saja. Akhirnya Michael, mamanya dan papanya masuk. Ya, masuk. Lalu mamanya, papanya asik berbincang dengan suster. Ya, Michael menghampiri adiknya dan nyanyi, "You are my son." Nyanyi. Nah, bukti keajaiban kasih dari seorang anak 3 tahun bisa merubah nasib seorang bayi yang baru lahir. Ketika Michael menyanyikan lagu ini dengan penuh kasih dan sayang melihat adiknya yang serba selang itu, Michael menangis. "Ayo matahariku bangunlah, aku mendambakanmu. Ayo matahariku bangunlah, aku merindukanmu. Ya, aku melihat engkau matahariku, namun ketika aku sadar aku bangun, engkau sudah hilang dariku." Dia menyanyikan itu dengan penuh penghayatan. Nah, ketika menyanyikan itu, mama papanya lagi asik. Ketika menyanyikan itu, akhirnya bayi yang dalam keadaan koma yang gak sadar tiba-tiba menggeliat. Dia menggeliat seolah-olah dia sadar dari bangunnya. Lalu bayi itu mulai tersenyum. Lalu mama papanya apa yang terjadi ketika lihat keajaiban kasih ini? Mamanya nangis. "Ayo nak, Michael, nyanyikan lagu itu biar adikmu bangkit. Ayo Michael, nyanyikan." Michael makin menyanyikan lagu itu dengan penuh penghayatan. Dan akhirnya singkat cerita, bayi mungil yang sudah difinish oleh dokter bahwa dia akan kembali kepada pangkuan Bapa di surga. Dia menggeliat, dia dengan rela, dengan santainya dia tersenyum, dia senyum kiri, senyum kanan, lalu dia tertidur pulas dengan damai. Dan mujizat kasih terjadi. Besokan paginya, ya, adiknya Michael ini mengalami mujizat Tuhan dan akhirnya adiknya Michael itu sembuh dan boleh pulang. Nah, saudara, dengan kasih yang tulus bisa mendatangkan keajaiban bagi orang yang ada di sekeliling kita. Jadi buah roh, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera dan lain-lain. Dengan kasih, keajaiban bisa merubah nasib seorang bayi yang sudah divonis akan meninggal dunia. Dia boleh mengalami mujizat kesembuhan dan akhirnya hidup dan kumpul bersama dengan saudara. Hari ini, apa yang menjadi masalahmu, dengan kasihmu, dengan pengorbananmu, akan terjadi mujizat dalam keluargamu. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar hidup kami dengan penuh kasih dan sayang akan terjadi satu keajaiban, hal yang miracle, hal yang gak mungkin bisa terjadi karena ada kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang berlaku atas hidup kami. Engkau mati di kayu salib sehingga dengan kasih-Mu kami tidak binasa, tapi kami beroleh hidup kekal sampai selama-lamanya. Seperti adik Michael, dia boleh mengalami mujizat karena ada seorang kakak yang begitu mengasihinya, begitu mendoakannya sehingga adiknya boleh mengalami mujizat Tuhan dan boleh mengalami kesembuhan. Kami berdoa buat pemirsa yang saat ini menyaksikan acara Paulus Rahel Ministry, boleh dilawat Tuhan sehingga mujizat Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.